Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, saya Yohanina Jaiman. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang depresiasi. Pengertian depresiasi adalah proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Tujuan depresiasi adalah merefleksikan penurunan nilai aset tersebut seiring berjalannya waktu. Metode depresiasi umum melibatkan dua pendekatan utama, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Yang pertama, menggunakan metode garis lurus. Metode ini melibatkan pembagian biaya total aset dengan masa manfaatnya. Yang kedua, setiap tahun biaya depresiasi tetap sehingga jumlah yang dibebankan pada laporan keuangan tetap konstan. Yang kedua, menggunakan saldo menurun. Metode ini menghitung depresiasi berdasarkan presentase tertentu dari nilai buku aset pada awal tahun. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, biaya depresiasi mengurang, mencerminkan penurunan nilai aset. Proses depresiasi penting untuk akuntansi dan laporan keuangan karena membantu perusahaan mencatat secara wajar pengurangan nilai aset selama masa penggunaannya. Depresiasi juga memastikan bahwa biaya aset didistribusikan secara merata selama masa manfaatnya, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Apriana Muniri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset terjadi ketika nilai buku suatu aset melebihi nilai pemulihan teknik yang diharapkan dari pengguna atau penjualan aset tersebut. Yang kedua, penentuan penurunan nilai. Perusahaan melakukan penilaian secara periodik atau jika ada bentuk objektif bahwa aset mengalami penurunan nilai. Faktor-faktor seperti ini perubahan kondisi pasar, teknologi atau lingkungan dapat memicu penurunan nilai. Yang ketiga, uji penurunan nilai. Proses uji penurunan nilai melibatkan perbandingan nilai buku aset dengan nilai pemulihan yang diestimasikan. Jika nilai buku lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk mencatat nilai aset yang lebih realistis. Yang keempat, pengaruh pajak. Penurunan nilai aset dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Penyesuaian nilai aset dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang diperhitungkan, yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, aset yang mungkin terkena penurunan nilai. Aset yang seringkali mengalami penurunan nilai termasuk goodwill, piutang, persediaan atau aset tetap seperti mesin dan bangunan. Yang keenam, pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan jika ada aset yang mengalami penurunan nilai. Ini memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang dampak finansialnya. Yang ketujuh, tata cara pemulihan nilai. Jika nilai aset yang sebelumnya mengalami penurunan nilai kembali meningkat di masa depan karena faktor-faktor tertentu, perusahaan dapat memulihkan nilai aset tersebut, namun tidak melebihi nilai buku sebelumnya penurunan nilai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berti Selan. Saya akan membahas materi tentang penyajian aset tetap. Penyajian aset tetap terdiri dari 3. Yang pertama, catatan laporan keuangan. Aset tetap dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, biasanya di bagian neraca. Setiap aset tetap memiliki catatan khusus yang mencantumkan nilai buku, metode deflasi yang digunakan, dan informasi lain yang relevan. Yang kedua, klasifikasi. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Pemisahan ini membantu pemakai laporan keuangan untuk memahami komposisi aset tetap perusahaan. Yang ketiga, metode deflasi. Penyajian aset tetap melibatkan pemilihan dan pengungkapan metode deflasi yang digunakan. Metode deflasi umum meliputi metode garis lurus atau saldo menurun, dan pemilihan metode ini mempengaruhi nilai aset yang dicatat setiap periode.
Baik, perkenalkan nama saya Angel Manimui, saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan membahas mengenai analisis aset tetap. Analisis aset tetap. Yang pertama, umur manfaat. Mengidentifikasi dan memahami umur manfaat aset tetap membantu dalam perencanaan perusahaan untuk penggantian atau pemeliharaan. Ini juga mempengaruhi metode depresi yang dipilih. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Analisis aset tetap melibatkan evaluasi kebijakan perusahaan terkait pemeliharaan dan perbaikan. Keputusan ini dapat memengaruhi umur manfaat dan nilai buku aset. Yang ketiga, penyusutan dan nilai sisa. Melakukan analisis terhadap penyusutan dan nilai sisa aset tetap membantu dalam memahami bagaimana nilai aset berkurang seiring waktu dan apakah nilai sisa yang diestimasi masih relevan. Yang keempat, pemulihan nilai. Evaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai aset dan prosedur pemulihan nilai jika nilai aset meningkat di masa depan. Yang kelima, dampak pajak. Analisis juga harus mempertimbangkan dampak pajak terkait aset tetap, terutama karena metode depresi dan penurunan nilai dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Yang keenam, informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dianalisis membantu pengambilan keputusan terkait penggantian, peningkatan, atau penjualan aset tetap. Ini penting untuk merencanakan strategi investasi dan operasional perusahaan. Dengan melakukan penyajian dan analisis aset tetap secara cermat, perusahaan dengan mengoptimalkan nilai aset mereka dan membuat keputusan yang lebih baik terkait manajemen portofolio aset jangka panjang.